Hai, halo. Kembali ketemu lagi dengan saya Feby Valentino Sirojudin, mahasiswa S2 eh, sarjana Magister Komputer Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan terkait Zero Trust Network Access atau ZTNA dalam meningkatkan keamanan jaringan perusahaan. Nah, eh, penjelasan ini merupakan bagian dari artikel yang saya tulis, di mana artikel tersebut dituangkan dalam dibuatkan presentasi dalam bentuk PowerPoint yang bertujuan untuk agar penjelasan bisa lebih gamblang dan lugas. Nah, artikel dan PowerPoint ini dibuat dan video ini dibuat adalah untuk memenuhi salah satu tugas untuk melihat jaringan komputer Bapak Luhur di Universitas Budi Luhur. Kita mulai aja langsung ke poin pertama. Di sini membahas terkait kondisi, asumsi, atau hipotesis. Nah, yang pertama adalah ancaman cyber semakin kompleks dan sulit dideteksi. Yang kedua, parameter keamanan tradisional tidak lagi cukup. Nah, yang ketiga, akses penggunaan perlu divalidasi secara terus-menerus. Yang keempat, hipotesis JTNA. Yang keempat itu terkait hipotesisnya. Nah, JTNA ini dapat meningkatkan kontrol akses dan perlindungan data. Untuk poin 1, 2, 3 mungkin untuk teman-teman yang bergerak di bidang keamanan cyber mungkin sudah tidak awam tidak awam alias tidak lumrah. Mungkin buat teman-teman yang lain yang menonton video ini, saya sedikit memberikan penjelasan. Nanti teman-teman yang ingin berpendapat bisa bikin komentar di bawah terkait penjelasannya agar lebih lengkap dan lain-lain. Ancaman ini kan sederhananya setiap tahun skill kemampuan orang-orang dalam bidang tracing, pentesting, hacking itu kan semakin meningkat. Nah, jika ini digunakan dalam hal yang tidak baik, otomatis ini akan menjadi ancaman yang mana ancaman ini akan menjadi berbahaya bila mana keilmuan dalam bidang keamanan cybernya tidak memadai atau di bawah grade dari sistem keilmuan pentesting atau hacking. Yang kedua, parameter keamanan tradisional tidak lagi cukup. Maksudnya adalah penggunaan sistem keamanan yang terdahulu. Ada yang mungkin sudah tutup atau tidak update, tidak aktual dengan isu-isu keamanan atau kerentanan terkait sistem jaringan ini yang terbaru gitu. Terus sistem penggunaan akses perlu divalidasi terus menerus. Oh, mungkin ini yang dimaksud adalah seperti VPN dan lain-lain. Itu kan mungkin beberapa perlu divalidasi secara manual gitu. Dan sekarang sih udah ada salah satunya yang menggunakan JTN ini yang validasi secara otomatis. Cuman untuk masuknya itu perlu sistem MFA seperti itu. Kita next. Nah, nomor 2 atau poin yang nomor 2 yaitu argumentasi dari penulis saya ini, argumentasi dari saya setelah melakukan penulisan. JTN ini menawarkan model keamanan berbasis identitas dan konteks. Dalam maksudnya itu identitas itu jadi setiap individu atau user-user yang mau mengakses tuh ya itu basisnya itu identitas tuh yaitu tiap usernya gitu. Jadi tiap user mau mengakses tuh perlu validasi gitu. Perlu secure terhadap identitas yang tersebut. Mungkin bisa dikoreksi buat teman-teman yang ingin menjelaskan lebih gamblangnya di komen bisa. 2, dia menggunakan prinsip never trust dan always verify. Maksudnya tuh ya itu. Jadi setiap mau akses harus diverifikasi gitu. Gunanya untuk apa? Mencegah atau mengurangi bahkan meniadakan user-user yang anonimus atau tidak terdaftar dan memfilter user-user yang dulunya jarang akses gitu tiba-tiba mengakses lagi. Nah, itu kan pasti ada hitnya gitu. Nah, itu yang nantinya kalau menggunakan always verify kan bakalan muncul tuh notif di tim CM dan lain-lain itu bisa di tracing dan lain. Cocok diterapkan di lingkungan kerja yang hybrid dan cloud based. Nah, dewasa ini, tepatnya 2025, sudah banyak kan sistem perusahaan tuh, terutama dari sisi keamanan jaringannya ataupun database atau hostnya dan lain-lain tuh, mereka sudah makainya ada yang cloud, itu yang orang-orang yang mungkin yang sudah percaya dalam sistem keamanan jaringan berbasis cloud atau mungkin data host dan lain-lain yang cloud, ada yang hybrid. Nah, yang hybrid ini kan pasti dia pakai on-frame dan hosting atau clouding gitu. Maksudnya tuh yang bahasa Indonesia berbasis awan itu maksudnya dia tuh
tidak berbentuk, cuman berbentuknya tuh seperti penyimpanan online gitu. Nah, itu kan disebutnya online atau cloud gitu. Nah, itu kan kalau dia pakai hybrid dan cloud, apa hybrid dan cloud, maksudnya on-prem dan cloud itu berarti disebutnya hybrid. Nah, ini kan perlu penyesuaian. Jadi kalau pakai CTNA ini lebih cocok karena di dua hal itu dia bisa. Nah, yang ketiga terkait analisis data. Studi kasus menunjukkan penurunan insiden akses tidak sah. Maksudnya adalah setelah adanya penggunaan JTNA ini, banyak banget gitu perusahaan-perusahaan yang tadinya sistem keamanannya gampang dijebol oleh anonimus atau mungkin user-user anonimus itu tidak terdeteksi tapi bisa masuk. Nah, dulu tuh kebiarin aja gitu atau mungkin bukan ke hal positif dalam artian tuh visibility mereka belum nyampe ke sana. Nah, sekarang tuh sudah mulai ternotis atau termonitoring, visibility-nya bisa lebih luas sehingga user anonymous ini insidennya tuh lebih turun gitu daripada dulu. Nah, kedua itu hasil implementasi JTNA menunjukkan peningkatan visibilitas dan segmentasi jaringan. Nah, ini kan benar nyambung ke pernyataan di nomor 1 tadi gitu. Yang ketiga, data menunjukkan efektivitas JTNA dalam mencegah lateral movement. Maksudnya itu beberapa upaya-upaya yang sebenarnya dia tuh ada gitu, pergerakan itu tuh diketahui, kayak misal ada orang mengakses ke jaringan itu tuh diketahui, kayak misal pakai VPN akses jaringan, nah itu kan diketahui. Cuman dia nggak tahu ini usernya karena tidak terdaftar, dan itu terjadi gara-gara itu visibilitas untuk mengakses ke sana tuh nggak ada, sehingga user anonymous ini ibarat tuh kepala positif aja gitu bisa masuk. Nah, kalau dengan menggunakan JTNA ini kan dia mesti verifikasi, itu tuh bakal tercegah gitu. At least dia ngehit dulu endpoint untuk menyatakan kalau saya mencoba masuk loh. Nah, nanti dari tim security keamanan jaringannya kan bisa ibarat tuh di entas atau bisa pakai WAF bisa jagal dan lain-lain seperti itu. Yang keempat, batasan dan kekurangan. Nah, sini adalah batasan yang saya atau kekurangan dalam sistem JTNA, termasuk batasannya. Pertama, adopsi JTNA membutuhkan integrasi sistem yang kompleks. Benar, karena banyak banget properti instan, hal-hal yang perlu dioptimalkan, perlu diramu sedemikian rupa sehingga tidak mudah gitu, tidak simpel dalam artian maksudnya bukan tidak bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan, cuma perlu waktu dan upaya lebih ekstra gitu. Yang kedua perlu pelatihan. Nah, ini juga termasuk karena ketika kita menggunakan ini otomatis penerapan sistem jaringan akan mempengaruhi terhadap kinerja user atau maksudnya itu kinerja orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan tersebut yang menggunakan sistem JTNA ini. Karena ketika kita pakai JTNA, otomatis keamanan dari bidang jaringan atau keamanan cyber dan lainnya itu kan perlu verifikasi. Nah, mereka tuh harus belajar gimana caranya kayak bikin akunnya dan lain-lain dan memverifikasi akun kayak gitu. Nah, setiap login dan kayak gitu mereka perlu dikasih tahu juga. Cuman itu kalau lama-lama sih bisa terbiasa. Yang penting transfer knowledge-nya tersampaikan dengan baik dan benar. Tidak semua organisasi siap secara infrastruktur. Iya, benar. Karena mereka ini perlu modal, tenaga, dan ilmu. Dan itu tidak semua orang perusahaan bisa mensanggupi. Yang kelima, opini atau kualitas ide. Maksudnya adalah gagasan JTNA sangat relevan dengan kebutuhan keamanan modern. Ya, benar, karena dia relate dengan dua sistem on-prem, maksudnya sistem on-prem dan cloud. Yang ketiga, modelnya adaptif. Maksudnya itu yang tadi dapat menjelaskan maksud secara sistematis. Maksudnya itu JTNA itu sistemnya bisa diciptakan secara sistematis dan praktis dalam hal penerapan. Dampak artikel. Nah, mudah-mudahan artikel ini diciptakan dapat memberikan wawasan baru tentang keamanan model jaringan. Walaupun banyak banget artikel penulisan terkait JTN ini tulisannya lebih bagus, lebih canggih, dan lebih mudah dipahami, tapi mudah-mudahan dengan artikel yang saya tulis dan penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami JTNA secara garis besar. Yang kedua, dapat menjadikan rujukan untuk perusahaan. Oh, amin, bisa. Yang ketiga, memotivasi pengembangan kebijakan akses berbasis ya benar, karena setiap teknologi yang baru tercipta yang bisa membantu orang banyak itu bagus banget tuh. Apalagi kalau dia bisa lebih berkembang dan membantu dalam banyak hal yang lainnya gitu. Yang ketujuh, kesimpulan JTNA adalah solusi strategis untuk menghadapi ancaman cyber. Benar. Artikel memberikan penjelasan yang kuat dan berbasis data. Insya Allah perlu evaluasi kesiapan organisasi untuk optimal. Ya,
Dari ketiga hal ini emang yang paling utama itu adalah kesiapan dari sisi pengetahuan, kedua eh, modal, yang ketiga adalah implementasi dari sisi infrastruktur. Nah, itu kan menjadi faktor-faktor urgent terkait di tanah ini. Nah, terakhir penutup, terima kasih ya. Jadi sekian dari saya, bila mana ada kesalahan atau kekurangan ataupun hal yang tidak menyenangkan dalam sisi pengucapan, penyampaian, ataupun kalimat-kalimat tertentu, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan juga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami terkait JTNA guna mengembangkan atau meningkatkan keamanan jaringan di perusahaan teman-teman ataupun di lingkungan teman-teman. Saya akhiri terkait penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.